I am Bobby, and this is my life as a single 30-year-old billionaire in Indonesia. I live by myself in my 9-bedroom villa in Jakarta, which means Cina Indonesia atau yang biasa kita sebut Cindo merupakan sebutan bagi masyarakat Indonesia yang berdarah Tionghoa. Cindo identik dengan pendidikan tinggi, kesuksesan, dan kaya raya. Kenapa kebanyakan orang Cindo itu lebih sukses dari orang-orang pribumi kita? Faktanya, dari 10 daftar orang terkaya di Indonesia itu didominasi orang Tionghoa. Sampai ada istilah 9 naga. Jajaran orang terkaya Indonesia seringkali menarik perhatian publik. Kali ini Forbes memiliki urutan terbaru yang menduduki 10 besar konglomerat Indonesia. Padahal kalau kita lihat di negara Arab Saudi, yang kaya ia dari golongan orang-orang Arab alias pribumi. Yang jadi pertanyaannya, kenapa orang pribumi di Indo kalah saing dengan Cindo? Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan mungkin juga kontroversial, yaitu mengapa banyak orang Tionghoa Indonesia atau yang sering kita sebut Cindo lebih sukses dalam bisnis dibandingkan dengan pribumi. Lo Tuk Wong kini menjadi orang terkaya di Indonesia, menggeser Hartono bersaudara yang selama bertahun-tahun kokoh. Tahukah kamu bahwa berdasarkan berbagai penelitian, orang Tionghoa Indonesia mendominasi sektor ekonomi dan bisnis di Indonesia? Jadi yang terakhir Anda mengatakan bahwa 50% lebih ekonomi Indonesia dikuasai oleh pengusaha keturunan Tionghoa. Itu kan membaca fakta saja. Anda boleh lihat terbuka tiap bulan siapa orang terkaya di negeri ini. Mengapa bisa begitu? Apa rahasia di balik kesuksesan mereka? Jangan kemana-mana, karena kita akan mengupas tuntas berbagai faktor yang membuat Cindo lebih sukses dalam dunia bisnis. Dari mulai mental pendatang hingga menjadi mental pedagang. Etnis Tionghoa telah dikenal sebagai pedagang yang ulung sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah panjang perdagangan mereka dimulai dari zaman kuno ketika jalur perdagangan seperti jalur sutra menjadi penghubung antara Tiongkok dan dunia luar. Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan berbagai bagian dunia, termasuk Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Meskipun dikenal sebagai jalur sutra, rute ini tidak hanya digunakan untuk perdagangan sutra, tetapi juga untuk berbagai barang lain seperti rempah-rempah, keramik, logam berharga, dan bahkan ide serta budaya. Jalur sutra mulai digunakan sekitar abad kedua sebelum Masehi, selama dinasti Han di Tiongkok dan terus berkembang selama berabad-abad. Jalur ini terdiri dari rute darat dan laut yang melalui berbagai wilayah seperti Asia Tengah, India, Persia, dan Laut Mediterania. Selain perdagangan barang, jalur sutra juga memungkinkan pertukaran budaya dan pengetahuan antara peradaban Timur dan Barat. Misalnya, agama Buddha menyebar dari India ke Tiongkok melalui rute ini. Sementara teknologi dan pengetahuan ilmiah dari Tiongkok, seperti pembuatan kertas dan pencetakan, menyebar ke Barat. Meskipun mereka mempunyai jalur sutra, akan tetapi kondisi ekonomi dan sosial di Tiongkok seringkali menantang. Mereka sering menghadapi kesulitan ekonomi, seperti tanah pertanian yang terbatas dan populasi yang besar, sehingga mereka mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar negeri. Kebijakan imigrasi yang lebih terbuka di beberapa negara pada masa lalu juga memberikan peluang bagi mereka untuk memulai hidup baru di tempat yang lebih menjanjikan.
Selain itu, jaringan keluarga dan komunitas yang kuat di negara tujuan memudahkan proses migrasi karena mereka saling membantu satu sama lain. Di Asia Tenggara, negara tujuan untuk bermigrasi yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Etnis Tionghoa pertama kali masuk ke wilayah yang sekarang disebut Indonesia sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Kedatangan mereka pada periode ini terutama sebagai pedagang. Mereka membawa barang-barang seperti sutra, keramik, dan rempah-rempah dari Tiongkok ke Nusantara. Kehadiran mereka terus berlanjut selama berabad-abad hingga pada abad ke-17 ketika VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company mulai beroperasi di Indonesia. Para kolonial ini berpikir kalau orang Tionghoa itu ahli dalam perdagangan dan orang-orang pribumi itu kuatnya sebagai petani atau produsen. Banyak pedagang Tionghoa diundang untuk menetap di Batavia dan wilayah lain. Mereka berperan sebagai perantara dalam perdagangan antara penduduk pribumi sebagai petani atau produsen dan Belanda sebagai penguasa atau penjajah. Mereka sering diberi hak oleh pemerintah kolonial untuk mengelola pajak dan memonopoli beberapa komoditas penting. Seiring berjalannya waktu, peran mereka dalam ekonomi semakin meningkat, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka mendominasi sektor perdagangan dan memegang posisi kunci dalam distribusi barang-barang impor dan ekspor. Tidak hanya dalam perdagangan, etnis Tionghoa juga terlibat dalam berbagai industri. Mereka berinvestasi di pabrik gula, pabrik tekstil, dan pertambangan. Selain itu, banyak dari mereka yang bekerja sebagai rentenir dan pemilik tanah, menyediakan pinjaman kepada petani lokal dan mengelola perkebunan. Meskipun demikian, etnis Tionghoa tetap menghadapi kebijakan diskriminatif dari pemerintah kolonial, seperti pembatasan tinggal di kawasan tertentu dan diskriminasi dalam hukum dan pekerjaan. Tak hanya itu, hubungan antara etnis Tionghoa dan kelompok etnis lainnya seringkali tegang, sebagian karena kebijakan kolonial yang memecah belah dan ketidaksetaraan ekonomi. Nah, munculnya label pedagang dan diskriminasi itu pada waktu era penjajahan, kita udah dikubu-kubuin. Misalnya, etnis Tionghoa dijadikan sebagai pedagang dan pribumi dijadikan sebagai petani atau produsen. Orang Tionghoa yang bermigrasi seringkali membawa keterampilan dan semangat kerja keras yang tinggi, sehingga membuat mereka sukses dan berkontribusi pada perekonomian lokal di negara tujuan. Orang Tionghoa Indonesia atau Cindo dikenal memiliki pola pikir yang mendukung kesuksesan dan kekayaan. Prinsip utama yang mereka pegang adalah kerja keras dan ketekunan. Mereka sangat menghargai usaha yang konsisten dan percaya bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Selain itu, pendidikan dianggap sebagai kunci utama. Mereka menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik yang membuka peluang lebih besar dalam karir dan bisnis. Sebagai pendiri Barito Pacific Group yang telah membawa Barito Pacific pada posisi sekarang, saya berkeinginan untuk terus menyaksikan kontribusi Barito Pacific Group dalam memajukan perekonomian Indonesia. Kemandirian dan inisiatif juga menjadi bagian penting dari pola pikir mereka. Cindo tidak menunggu peluang datang, tetapi aktif mencari dan menciptakan peluang baru. Mereka pandai menabung dan berinvestasi, mengelola keuangan dengan bijak, dan memastikan bahwa mereka memiliki modal yang cukup untuk berinvestasi dalam bisnis atau properti. Keterampilan bisnis seringkali dipelajari sejak usia dini dari orang tua mereka. Jaringan bisnis yang kuat juga sangat penting, memungkinkan mereka bekerja sama dan saling mendukung. Kepercayaan dan reputasi yang baik adalah hal penting dalam bisnis mereka. Cindo menjaga integritas dan kejujuran, membangun reputasi yang baik, sehingga mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis.
Mereka juga fokus pada kualitas produk dan layanan yang membantu mendapatkan pelanggan setia dan membangun bisnis berkelanjutan. Jadi, kesuksesan bukanlah tentang etnik, melainkan tentang kerja keras, pendidikan, inisiatif, manajemen keuangan, jaringan, fleksibilitas, dan integritas. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan jika mereka memegang prinsip-prinsip ini.